Oke, aku yakin Bobo udah ngeliat berita masalah Jepang yang mau menyerap 500.000 tenaga kerja dari India. Dan aku yakin Bobo udah ngeliat karena bahkan di HP ku ini udah muncul. Nah, pertama-tama pasti Bobo pengen tahu kenapa sih Jepang itu membutuhkan ataupun mau menyerap tenaga kerja dari India. Kalau ini alasannya udah jelas banget karena Jepang sekarang aging populasinya udah banyak banget, tapi angka kelahirannya rendah banget. Yang berarti dalam beberapa tahun ke depan orang-orang yang bisa bekerja itu bakal terbatas banget. Sedangkan yang pensiun bakal banyak. Apalagi Jepang kan terkenal dengan panjang usia ya toh. Jadi orang yang pensiun itu bisa hidup sampai 30 tahun, 40 tahun setelah pensiun. Sedangkan jumlah orang yang bekerja itu sangat terbatas. Dan yang terjadi apa? Perusahaan butuh orang juga nggak ada yang kerja. Karena orang nggak ada yang kerja, ya nggak ada yang beli. Ekonomi nggak muter. Udah gitu, pemerintah juga nggak bisa mendapatkan pajak. Sedangkan bantuan yang harus diberikan kepada orang-orang yang udah pensiun itu banyak banget. Sehingga bisa dibilang semuanya bakal lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukannya. Nah terus kenapa milih India? Seperti yang kita tahu populasinya banyak banget dan juga populasi di usia produktifnya juga banyak banget. Sehingga Jepang mikir kalau misalnya orang-orang usia produktifnya India ini bisa ke Jepang dan bekerja, ini kayaknya bisa membantu banget. Apalagi India ini kayaknya orangnya pinter-pinter. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar, CEO-nya orang India. Contoh Google, wah, Microsoft, wah, IBM, Adobe, wah ini orang-orang India. Orang-orang India ini kayaknya bisa kita ajak kerjasama. Nah kesannya kayak gitu. Sehingga pemerintah Jepang memutuskan untuk menyerap 500.000 tenaga kerja dari India. Tapi warganya menolak. Karena memang secara teori mungkin masuk akal. Tapi secara praktek bisa dibilang mungkin nggak terlalu mudah. Dan mungkin Bobo juga udah pernah ngeliat beberapa video-video di Reels ataupun di TikTok yang menunjukkan Jepang yang sekarang dipenuhi sama orang-orang dari India gitu. Dan ini membuat orang-orang rasa loh, Jepang kok gak kayak Jepang sih, malah jadi kayak India. Dan jujur ini ternyata nggak cuma terjadi di Jepang, di Korea pun di beberapa bagian ini udah mulai terjadi. Kebetulan waktu aku nggali konten ini aku juga melihat 2 video kayak gini yang menunjukkan beberapa cowok-cowok dari Pakistan yang melakukan aktivitas seperti ini di Korea, yang tentunya sangat tidak normal untuk dilakukan sama orang-orang Korea di Korea, yang berarti nggak kayak Korea gitu kalau dilihat. Nah di sini aku mau tanya Bobo, kalau menurut Bobo gimana? Sebuah negara mau menerima sejumlah orang dari satu negara sebenarnya positif apa negatif sih? Tuliskan di komen. Sambil mikir itu aku juga mau sharing sedikit apa yang aku rasakan selama aku tinggal di Korea, di sebuah negara yang angka kelahirannya rendah, sedangkan jumlah orang-orang yang udah pensiun itu banyak banget. Jujur aku ngerasa banget di Korea ini orang-orang yang pensiun itu banyak, tapi nggak semua orang yang pensiun itu berkecukupan. Dan tentunya orang-orang tua ini pada akhirnya pengen nyari pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan tubuh. Jadi misalnya kuli ataupun kerja di pabrik gitu itu. Tapi masalahnya mau pabrik ataupun tempat-tempat kerja semuanya itu lebih pingin memperkerjakan anak muda, karena anak muda lebih gesit, lebih cepat. Udah gitu anak muda jarang cedera. Kalau orang tua tiba-tiba salah dikit cedera gimana? Biaya pengobatan juga harus ditanggung. Sehingga orang tua itu menjadi pilihan yang semakin tidak dipilih lagi. Apalagi kalau perusahaan itu punya 2 pilihan kayak gini. Yang satu ini orang lokal tapi usianya 65 tahun. Yang satu dia ini warga asing tapi usia 25. Dan pekerjaan yang harus dilakukan adalah misalnya mindahkan semen dari lantai 1 ke lantai 5. Bobo mau milih mana? Tentunya dari sudut pandang seseorang yang punya perusahaan pasti lebih milih anak muda juga ya toh. Meskipun kita tahu kita pengen membantu warga lokal, tapi mau bantu ya gimana juga kalau misalnya di lantai 3 orangnya jatuh terus cedera, malah rugi ya toh. Nah mungkin di sini ada yang tanya, loh mas tapi kan nggak semua anak muda punya kerjaan. Kan anak-anak muda bisa diserap juga ke tempat-tempat pekerjaan kayak gini. Masalahnya negara kayak Korea yang tingkat pendidikannya tinggi ini jarang yang mau kerja di industri-industri 3D. 3D yang dimaksud di sini itu difficult, dirty, dangerous. Ini sering banget di Korea. Jadi pekerjaan-pekerjaan 3D ini yang sangat dihindari. Misalnya bekerja di tempat-tempat bangunan ataupun misalnya benerin rel, benerin kabel-kabel listrik. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang lumayan ngoyo di badan. Itu anak-anak muda jarang ada yang mau. Sehingga anak-anak muda warga lokal pengennya itu kerja di kantor semua, dan tentunya lebih mau bekerja di perusahaan-perusahaan besar karena udah kerja di kantor gajinya juga tinggi. Sedangkan kalau kerja di lapangan mungkin gajinya juga rendah, udah gitu prospek kedepannya juga nggak sebagus bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Ditambah lagi ada risiko
bisa cedera. Dan kadang aku juga mikir lah kalau gitu ya misalnya wis nggak ada orang asing sama sekali, satu-satunya pilihan cuma memperkerjakan orang lokal. Kalau gitu lah mungkin beres ya tuh. Aku sempat mikir kayak gitu. Tapi kalau gitu pabrik-pabrik di Korea itu nggak bakal jalan. Pabrik-pabrik di Korea tanpa tenaga asing itu nggak bisa muter. Memang masih banyak yang bisa muter, tapi dampaknya itu bakal lumayan keras. Apalagi pabrik-pabrik yang ada di pelosok-pelosok, wes itu pasti lebih susah lagi. Nah, untuk ini buat teman-teman Indonesia ataupun PMI yang kerja di Korea, tuliskan di komen. Coba sih di pabrik banyak nggak anak-anak mudanya atau lebih banyak orang-orang tuanya, dan anak-anak dari orang tua itu ada nggak yang mau kerja di pabrik-pabrik itu? Tolong tuliskan realistisnya kayak gimana. Sehingga aku ngeliat berita-berita kayak gini di Jepang itu jadi paham, tapi di satu sisi ini juga bakal menjadi sebuah PR untuk Korea karena kedepannya angka kelahiran di Korea juga sangat rendah, jumlah orang yang mau bekerja juga sangat rendah. Tapi kalau misalnya budaya Korea ini tiba-tiba diubah total dalam waktu 1 hari, tentunya ini juga mengakibatkan kekacauan. Jadi kalau menurut Pol gimana? Kalau misalnya suatu hari Indonesia juga berubah kondisinya, angka kelahiran rendah sehingga orang-orang yang berada di usia produktif juga sangat minim, sehingga pemerintah memutuskan untuk menyerap tenaga asing dari luar gitu. Dan orang-orang yang datang ke Indonesia ternyata mereka mempertahankan budaya mereka misalnya. Nah, di sini aku mau tanya lagi, kalau menurut Pol, kalau misalnya Pol merupakan pemerintah Jepang atau pemerintah Korea, keputusan apa yang bakal Pol buat? Tolong tuliskan di komen. Tapi kalau aku, mungkin karena kebetulan istriku orang Singapura, dan Singapura itu sebenarnya setengahnya itu pendatang, tapi ya memang Singapura sendiri memang dari awal udah kecampur ya, jadi mungkin nggak terlalu masalah. Tapi terkesan Singapura masih tetap terjaga. Ini jadi agak susah. Kalau menurut Pol gimana? Please tuliskan di komen ya.